papan atas nih. Ya sementara Everton sendiri memang lagi bagus-bagusnya nih. Kan bagus itu. Kayak kemarin misalnya sama yang dari habis-habisan dia. Sebelum lanjut, Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng Agar tidak ketinggalan video dari kami. Bacot Santuy. Oke pemirsa, kembali lagi di channel kami. Sekarang kita akan membahas prediksi untuk week 4 di mana ada beberapa big match ya. Tapi kita akan bahas hanya 2 big match setiap video kita. Itu yang kita pilih adalah Everton dan Brighton, karena Everton ini tim kaget ya kan. Ya, Tim underdog. kaget. Oke, kita bahas. Nah, untuk lebih detailnya kita akan bincang-bincang dengan Bung Angga dan Bung Ari. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas Everton Brighton dari sisi performa tim. Itu gimana tanggapan Bung Ari? iya untuk Everton sendiri itu karena dia harus mempertahankan poin ya, mereka harus menang karena di sini Everton ini sudah masuk ke papan atas nih. Ya si pelatih Everton tuh harus benar-benar ngejaga banget dari sisi poin ya. Cuman yang serunya ini adalah bahwa Brighton ini lagi bagus nih. Dua-dua bagus ya. Ini jadi poinnya adalah gimana Everton harus menjaga poin dan harus menang artinya. Tapi Brighton ini sedang tampil bagus. Nah itu bahaya karena kan sebelumnya Brighton habis ngebantai Chelsea ya, gitu. Atau apa siapa kemarin tuh? Brighton Kalah tuh kemarin itu Brighton kalah sama MU. kalah sama MU ya. 3-2. Nah itu Brighton ini si Brighton ini punya striker yang lumayan bagus nih. Gitu. Nah itu kalau musim kemarin Brighton itu tim kuda hitam nih. Gitu loh. Dia bisa merusak poin-poin dari tim-tim klub-klub papan atas. Nah, dari situ tuh udah bahaya nih. Sementara Everton sendiri memang lagi bagus-bagusnya nih. Ada James lagi top performa, plus lagi si strikernya Calvert-Lewin juga lagi subur-suburnya gitu kan. Nah ini memang patut untuk kita saksiin gitu sih. Oke, kalau dari Bung Angga gimana kalau dari main kedua tim ini? Kalau dari saya ini cukup mengejutkan tahun ini Everton. Karena satu, dia dipegang oleh pelatih berpengalaman. Ancelotti itu jangan ditanya kalau masalah menangan itu udah berapa. Madrid, Milan, dia udah pegang semua. Bayern Munchen. Nah, yang sekarang karena Everton bagus itu kemarin kejelian Ancelotti mendatangkan James. Siapa sangka James sekarang jadi rohnya Everton. Permainan semua dari James. Habis itu sekarang Everton punya trio mau juga, James, Richarlison sama Cavani. Cavani sekarang jadi top skornya. Itu perlu diwaspadai. Top skor bukan top skor Everton, Liga Inggris sekarang dia 5, kalau nggak 5, 6 dia kemarin masuk. 5 besar loh ya. Kalau Brighton kemarin, yang saya acungin itu dari daya juangnya dia, tim underdog tapi dia spiritnya buat memenang pertandingan bagus itu. Kayak kemarin misalnya sama yang dari habis-habisan dia sampai 95 masih dikejar sampai 2 sama. Gitu. Kalau Brighton, ya kalau dari saya menang Everton, prediksi Everton masih. Misalnya tahun ini underdog Everton bisa masuk Liga Champion nih. Nah itu ya memang kalau sedikit dari saya karena James ini punya kedekatan dengan Ancelotti semenjak dia di Madrid ya. Karena kan waktu Ancelotti di Madrid juga James itu memang lagi top di Piala Dunia waktu itu kan. Nah ketika James menjadi super sub di Madrid, nah diambillah nih si James sama Ancelotti. Nah cuman kan kemudian Ancelotti pindah gitu. Ketika Ancelotti butuh pemain untuk merotasi pemain tengah gitu kan, nah, ternyata pas dengan performa James gitu. Ya udah, ya berhasil lah, saya pikir cukup berhasil Ancelotti musim ini ya gitu. Meskipun musim kemarin belum dapat performanya gitu ya, dari Calvert-Lewin juga baru gitu kan.
ya menurut saya Prediksi- bahaya nih prediksi Everton gol. musim ini. Kalau untuk prediksi golnya Everton Brighton sendiri itu menurut saya itu udah bisa tipis ya, bisa seri nih karena ya paling besar tuh 2-1 lah untuk Everton ya. Oke, kita ke big match kedua di mana ada Manchester United dan Tottenham. Itu kita bedah dari performa kedua tim. Gimana Bung Ari dari kedua tim? MU Tottenham. Waduh, berat nih buat MU ya karena Tottenham sendiri lagi kedatangan pemain baru ya, gitu. Meskipun nggak baru-baru amat ya karena Bale juga awalnya dari Tottenham. Cuman penyakitnya Tottenham sendiri adalah kurang konsisten ya dari pertandingannya karena kan dia kadang bagus, kadang cetak gol banyak satu pertandingan. Nah, habis itu mainnya juga hancur-hancuran lagi gitu kan. Nah, padahal Tottenham sendiri lagi timnya ini semua lagi nggak ada banyak yang cedera gitu kan, seperti musim kemarin gitu kan. Nah kita lihat juga MU masih belum dapat top performanya gitu ya, dari semenjak dipegang Ole ya. Menurut saya tuh lumayan seru ini pertandingan ini karena MU harus kejar poin dan Tottenham juga lagi banyak pemain-pemain pilihan yang akan diturunin sama Mourinho ya, gitu. Ya bagus sih sebenarnya itu pertandingan ini pasti banyak main bintang dan orang pasti menungguin performanya Bale, ditambah lagi Son sama Kane lagi top-topnya gitu kan. Betul. Iya, itu sih sebenarnya. Kalau dari Bung Angga sendiri, dari profil pemain kedua tim ini yang akan bersinar ini siapa? Kalau dari saya ini dua tim sama-sama terluka ini. Yang satu masih mencari permainan terbaiknya, yang satu ditinggal pemain banyak yang cedera. Kalau dari MU nih saya analisis, MU dari awal sampai sekarang dia belum menemukan permainan terbaiknya seperti musim lalu. Belum nyetel. Pemain MU sekarang udah bisa dibaca tim lain karena pemain MU itu sekarang ngambilin dari Bruno. Kalau udah Bruno nggak bisa ngoper ya udah mainnya cuma kayak gitu. Habis itu sayap si Rashford Greenwood kayak gitu. Harusnya memang MU butuh pemain baru kalau dari saya ya. Terlalu terbaca ya. Terlalu baca. Pasti loh dari belakang langsung ke Bruno. Pasti itu kalau nggak Bruno langsung lempar ke saya, kalau nggak ke Martial. Ya udah mainnya gitu terus. Percuma MU belum main baru kok Van der Beek kagak pernah dipakai. Emang Ole juga kalau saya memang belum pelatih berpengalaman dia. Dia setelah mau pertandingan juga jarang memberikan instruksi. Nah, dari saya itu. Kalau dari Tottenham ini masalah dari pemain. Kemarin Son cedera, nggak paling main. Bell masih cedera. Terus kalau kan nggak ada tandemnya Son, ya udah. Sulit juga ya. Dia kayak tadi malam aja contoh kayak sama Chelsea. Mainnya kayak apa? Menang aja beruntung menang penalti kan. Gitu. Kalau dari saya ini memang dua tim sama-sama masih dua terluka, satu belum menemukan pemain terbaiknya, yang satu tinggal pemain yang cedera. Kalau skor akhir gimana? Kalau saya paling menang tipis, kalau nggak MU ya tetap menang tipis. Kalau nggak ya imbang. Saya nggak berani nyamin menang besar itu ini. Oke. Ya. Kalau Bung Ari sendiri, Kalau untuk skornya MU Tottenham, saya masih yakin MU atau Tottenham? Tottenham ini masih bisa karena pertama mau paham betul pemain-pemain MU ya, gitu. dan Tottenham sendiri juga banyak pilihan saat ini gitu. Meskipun ada yang cedera ya, gitu. Dia sudah mengantisipasi musim kemarin, harusnya sekelas Mo udah paham nih, karena kemarin itu dia kejar PR target awal musim kemarin itu kan dia mid season dia harus sampai ke 4 besar dari 13 dia kejar, meskipun nggak sampai 4 besar ya, itu di 8 atau di 6 di terakhir 7 ya. Nah terakhir tuh 7. Nah itu dia makanya saya yakin mau bisa ngalahin Tottenham, ngalahin MU ya. Itu sih paling besar
2-0. 2-0 lah. Lumayan Selama besar. Kane masih ada pasti Masih bisa tahu ya. dia. Oke, sekarang kita ke bahasan kedua mengenai prediksi King of the Week yang akan bersinar di week besok ini. Kira-kira Fantasi siapa? nih. Kalau saya debut, De Bruyne. iya. Kenapa bisa debut? Karena pasti kok. Kemarin kan Pep Lawan itu- siapa De Bruyne? City itu lawannya kalau nggak salah si West Ham apa? Ya, Sama ya. West Ham. Kalau nggak salah ya. bukannya Leicester apa Sun? Bukan. Hmm. Oh Leeds lawannya Leeds, Iya. belum. Lawannya Leeds. Ya. Tim juruku itu tim promosi. Hmm, Ya, hmm, itu hmm. kalau saya pasti Pep ini orangnya kan dia pintar strategi. Hmm. Gimana caranya dia motivasi pemain kan? Debut pas mah debut tergantung sih ya. Karena sampai debut itu satu dia seputar tenang bebas, corner, penalti, pasti mungkin dia dapat poin besar dari situ. Kalau saya debut yang Kalau dari Bung Ari sendiri gimana? Kalau saya itu lebih ke Leicester ya, karena Lagi. ya antara Vardy atau Salah nih, gitu. Karena kalau Liverpool akan melawan Aston Villa nih. Iya. Nah, si lumayan Liverpool ringan ini, lah ya. nah Liverpool ini pasti akan menang besar di pertandingan besok nih. Ditambah lagi Leicester juga lawan West Ham juga nggak terlalu berat buat Leicester ya. Ditambah lagi Leicester punya target untuk harus menang, gitu, mempertahankan posisi karena kan mereka harus dapat Liga Champions musim ini, gitu. Ya itu sih menurut saya, kalau Leicester ini saya lebih yakin ke diantara Vardy dan Salah. Saya masih ke Salah sih sebenarnya. Nah, untuk King of the Week minggu depan. King of the Week berarti ada dua nih ya di kesimpulan kita. Bung Angga memilih De Bruyne, Manchester City itu lawan Leeds ya. Nah, kalau Bung Ari tadi sendiri itu menyebutkan antara dua sih ya, antara si Vardy dan salah. si Salah. Tapi saya punya ini prediksi pemain kejutan nanti dari West Brom. West Brom itu pemain kejutnya ada namanya Matheus Pereira. Wih, Itu itu striker apa back? gelandang. Wih. Kenapa kemarin itu permainan West Ham dari dia. Oke. Bowen kemarin golin. Bukan Bowen kan West Ham. Oh, ya ini siapa? Matheus Pereira pemain West Brom. Oh, West Brom. Iya. Oke. Tapi strikernya ngeri juga tuh. Striker West Brom tuh. Carlo Robinson. Ya, Robinson. kalau Robinson tuh ngeri juga tuh. Berarti ada 4 nih ya. Ya itu kan pemain kejutan Pak dari Kejutan, saya. 4 ya. Bisa meledak bisa Tapi kan dia kagak. tetap De Bruyne dia pasang. Betul. Oke pemirsa, berarti di kesimpulan kita ini ada 4 nih, 4 King of the Week di minggu besok. Itu De Bruyne dan Matheus Pereira dari West Brom ya. Pemain kejutan. Pemain kejutan, sedangkan Bung Ari itu ada si Vardy atau si Salah. Oke pemirsa, sampai di sini dulu channel kita. Sampai jumpa lagi di channel.